Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, Sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku.
Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Yitlaf, dan Bituel. dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maaka. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kejadian 22. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 19, kepercayaan Abraham diuji. Iman dan penyerahan Abraham kepada Allah diuji seberat-beratnya. Allah memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat dan kasihnya selaku seorang bapa dan harapan seumur hidupnya. Melalui kisah dari Abraham ini ada 3 urutan iman yang besar yang diperhadapkan kepadanya. Yang pertama, panggilan untuk memisahkan dirinya dari bangsa, keluarga, dan tanah airnya, dan pergi tanpa mengetahui tujuannya. Yang kedua adalah tuntutan untuk mempercayai Allah kalau dia akan memiliki keturunan, walaupun penggenapan janji itu tidak tampak selama 25 tahun. Yang ketiga adalah menyerahkan anak tunggalnya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bagi Abraham, anak yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun itu, yang telah membuatnya lelah secara fisik dan batin, haruskah akan melepaskan Ishak? Bagaimanakah nanti janji Allah itu akan digenapi? Kita melihat bagaimana ketaatan dan kasih Abraham itu lebih kepada Tuhan dibanding dengan apa yang dia miliki, sekalipun hatinya bergumul. Dan ketika Abraham mulai melaksanakan upacara persembahan, di mana Ishak diikat dan dibaringkan di atas mezbah, dan Ishak pun pada saat itu sudah dewasa, tetapi Ishak tidak melawan. Dia taat kepada ayahnya. Dan ketika Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan kepadanya, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Dari ujian Abraham kita belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, Allah kadang-kadang menguji iman anaknya di luar dari apa yang kita bayangkan. Yang kedua, Allah yang kita percayai itu menyediakan kehadiran, kasih karunia, dan segala yang kita perlukan bagi setiap situasi yang sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga adalah Allah sering melaksanakan maksud penebusannya melalui kehadiran sebuah visi, harapan, dan cita-cita kita. Yang keempat adalah setelah menguji iman dan teruji, Allah meneguhkan, menguatkan, menegakkan, dan memberikan upah kepada orang percaya itu. Yang kelima adalah cara menemukan kehidupan sejati di dalam Tuhan ialah melalui kesediaan untuk mengorbankan segala sesuatu yang dimintanya. Yang keenam, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Dan melalui ujian iman Abraham, dan Abraham lolos, maka Tuhan pun melanjutkan perjanjiannya, di mana keturunannya yang akhirnya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu Yesus Kristus. Kiranya saya dan kita semua senantiasa diberikan hati yang taat, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.